Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Mohon maaf nih saya sedikit lama memberikan materi lanjutan karena kemarin terkendala di mana laptop saya bermasalah. Ya tahu mungkin virus itu menyerang virus COVID-19 itu menyerang manusia, menyerang kita. Nah, ini juga ada virus baru yang menyerang software dari si laptop kita ini gitu. Hati-hati dengan jaga-jaga laptopnya, pasang antivirus yang aman, terkendali supaya tidak filenya itu hilang semua. Nah, di sini file saya hilang semua. Oke, supaya nggak berlama-lama, di sini saya akan membuat materi tentang interior ruang sederhana. Di sini saya masih menggunakan SketchUp. Oke, saya menggunakan ini, saya hapus dulu. Saya menggunakan lembar kerja itu di top, itu bagian atas. Oke. Sebelum saya bekerja, saya mau mengatur dulu ukurannya. Saya menggunakan sentimeter saja. Oke, saya gunakan sentimeter. Ini saya ubah 0. Nah, ini ini ada di Windows, kemudian model info, kemudian kalian sedang mengaturkan saja ini formatnya, kemudian sentimeter dan 0 sini saya buat. Oke, nah materi sebelumnya saya sudah buat ukuran luas bangunan itu 7 kali 7,5 meter ya. Ini saya mau buat sisa ruangan itu, lebar ruangan itu 5 meter. Kemudian panjangnya itu ada 7 meter. Nah, karena kalau 5 meter saya menggunakan sentimeter, berarti di sini kalau 5 meter itu ada 500 cm. Nah, di sini saya menggunakan rectangle. Kalian bisa menggunakan line ataupun rectangle. Di sini saya menggunakan rectangle. Saya buat ukurannya itu 500 ke 700 cm, itulah atau 5 lebar 5 meter, panjang 7 meter. Oke, nah sudah saya buat seperti ini. Sebentar, saya geser dulu. Oke. Nah, sudah seperti ini, sudah saya buat seperti ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Di sini saya akan membuat dinding ya, dengan ketebalan dindingnya itu 15 cm. Nah, di sini saya menggunakan namanya ini saya gunakan 15 cm, tebalnya hanya 15 cm. Oke, sudah saya buat seperti ini. Ini saya menggunakan offset namanya, menggunakan offset. Kemudian kita ubah posisinya. Saya angkat buat dindingnya, kemudian saya tarik dan dengan ketinggian itu 3 meter atau 300 cm. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah persegi ya, persegi kotak 5 meter kali 7 meter ataupun 500 cm atau kali 700 cm. Nah, di sini sudah saya buat seperti ini. Nah, saya supaya bekerjanya lebih mudah, saya bakalan hilangkan satu sisinya dengan cara menggunakan push pull, klik, tarik, dan nanti saya tinggal hilangkan saja. Kalian tinggal sedang hilangkan saja. Sorry. Sudah saya hilangkan. Nah, ini tampilan posisi di depan. Nah, saya akan bekerja di posisi di sini. Nah, sudah kita hilangkan satu sisinya supaya kita lebih mudah bekerjanya. Saya akan membuat namanya jendela. Nah, di sini jendela saya mau mengambil beberapa sudut siku. Saya akan mengambil untuk ukuran dari si jendela. Nah, di sini saya akan mengambil sudut sikunya. Saya di sini dengan di sini
sudut sini saya ambil, sudut sini saya ambil. Sorry ya, ini ke oke, sorry. Ini oke. Sudut atau siku dari sudut dinding sebelah sisi lain saya copy. Untuk mengopinya itu ada ke dalam move, tekan CTRL, kemudian drag, tarik ke bagian sisi luar. Oke, sudah seperti ini. Lepas CTRL, klik aja, sudah. Nah, sudah posisinya di sini. Nah, di sini kita nanti akan bekerja untuk membuat si jendelanya tadi. Oke. Karena ini masih seleksi, saya geser lagi biar agak luasa mengerjakannya. Sudah seperti ini. Mari selanjutnya kita bakalan buat persegi ya, persegi kotak dengan namanya rectangle, ataupun kalian bisa gunakan line untuk menghubungkan sudut-sudutnya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian saya akan membuat ketebalannya, ketebalan dari tunggu ya. Saya akan buat ketebalannya itu sekitar 10 cm. Coba udah cukup ya sepertinya. Saya akan buat ketebalan 10 cm. Bentar. Posisinya ini. Saya menggunakan ketebalan dengan push pull 10 cm. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membagi kusen, ini kusen jendela ya, kita anggap kusen jendela. Saya akan membagi kusen jendelanya. Di sini akan saya buat, saya menggunakan garis bantu dengan tape measure. Dari bawah ke atas saya buat 20 cm, kemudian saya buat lagi dari bawah ke atas itu sekitar sekitar 240 cm, karena tingginya itu 3 meter ya, jadi ada sisa 60 cm. Nanti untuk lubang-lubang kecil di situ. Kemudian saya akan buat di sini itu garis bantunya 5 cm saja. Oke, sebentar, 5 cm. Oke, kemudian saya buat lagi 30 cm di sini, kemudian saya buat 5 cm dari sini untuk garisnya ya. Oke, selanjutnya dari yang di sini juga saya akan buat 5 cm juga. Oke, selanjutnya dari sisi kiri ya, dari sisi kiri saya akan tarik itu 5 cm juga. Oke, kemudian dari garis ini saya tarik 70 cm, kemudian tarik lagi saya 5 cm. Sorry. Oke, sudah. Nah, di sini saya biar lebih cepat ya, saya copy saja. Jadi biar lebih cepat untuk ininya, membuat kotaknya, saya copy saja sebanyak berapa ya, sebanyak secukupnya deh gitu. Oke, saya blok saja, saya seleksi aja untuk garis bantunya, kemudian saya pilih move, kemudian tekan CTRL, klik, tarik ke sini, posisikan titik, klik, tarik ke sini, dan terus klik, tarik ke sini, dan klik, tarik ke sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 daun pintu gitu. Nah, selanjutnya ya sudah, kita tinggal buat
kotaknya saja dengan rectangle sini. Oke, sebentar. Oke, sudah. Oke, kita tinggal kotak-kotakin aja untuk garisnya. Nah, di sini kalian sudah kan garis untuk ininya sudah kita buat nih. Ini dengan garis bantu sebenarnya supaya apa ya, sisinya itu sama, jadi nggak satu-satu, jadi langsung kita tinggal buat kotak-kotakin saja seperti itu. Nah, saya akan delete untuk ininya wedge-nya supaya terlihat sisinya. Oke. Selanjutnya, nah ini kan sudah terbentuk nih untuk apa namanya, untuk kusennya. Nah di sini saya akan hapus ataupun saya akan lubangin dulu untuk semua kotak-kotak yang sudah saya buat, kayak dengan push pull. Udah. Oke, saya ulangi. Nah, ini kan tersisa nih. Tersisa kan tinggal hapus sama seperti melubangin ini ya, melubangin sisi daun jendelanya nih. Kan tinggal gunakan push pull juga, klik dan drag aja ke posisi ini nih, hilang semua. Jadi tidak ada yang ini ya, berlubang ataupun ada bagian sisi yang hilang. Nah, seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita bakalan buat namanya daun pintu. Di sini untuk buat daun pintu saya gunakan sama seperti yang tadi. Saya menggunakan salah satu sudutnya supaya ukurannya itu sama. Jadi ketika nanti kita geser, kita posisikan di posisi yang tadi itu posisinya dengan posisi yang sama. Nah, di sini saya gunakan dengan sudut di sini. Saya copy juga dengan move. Saya drag ke sini. Oke. Oke, sudah seperti ini. Nanti kita samakan, yaitu kita menggunakan namanya rectangle. Kita tutup saja. Oke, sudah seperti ini. Kita buat ketebalannya. Ketebalan daun jendelanya itu kita buat aja tebalnya 3 cm ya, nggak usah tebal-tebal kali. 3 cm saja itu saya rasa udah tebal, tapi tergantung ya dengan selera ataupun sesuai standarnya. Kalian boleh membuatnya itu sesuai standar untuk si daun jendela ataupun si kusennya, ini tadi kusennya. Nah, nanti kalian bisa grup sendiri, kalian simpan ataupun nanti kalian bisa gunakan untuk kedepannya untuk kalau ketika merancang sebuah bangunan. Nah, di sini saya mau offsetkan lagi karena saya akan bagi-bagi. Sini saya offset sekitar 7 cm. Oke, kemudian saya akan bagi-bagi dengan dengan garis bantunya tadi, atau dengan si ini apa namanya, tape measure. Oke, di sini saya buat 50. Oke, dari atas juga saya buat 50 biar agar sama. Nah, sudah. Kemudian saya buat garis pembatasnya itu ada 2 cm. Di sini juga 2 cm saya buat ya. Sebentar. Saya lari-lari nih. Oke, sudah. Nah, kemudian saya akan tarik garis tengah. Ini sebenarnya kalau di nah ini udah tengah nih, kalau ada titik
hitam di bagian bawah ini sebenarnya di tengah nih, ini ada posisi tengah nih sebenarnya. Nah itu 28 cm, jadi kalian nggak perlu ini lagi gitu. Ataupun bisa ketikkan aja 28 cm. Nah itu posisi tengah, yang penting kalau ada titik itu ada posisi tengah. Nah kemudian saya akan buat garis biar sama. Ini kan posisi tengah, jadi di sini saya buat 1 cm, ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Jadi supaya dia 2 cm sama besarnya gitu. Oke, selanjutnya kita baru kolomin kita buat ininya rectangle, kita petak-petakin. Oke, pastikan dengan yang Oke, sudah seperti ini. Saya hapus saja garisnya semua sekaligus sudah. Nah kita tinggal buat lubang, kita lubangin dengan push pull. Sudah bagian jendela sudah jadi nih, kita tinggal buat kaca. Nah bagaimana cara membuat kacanya gitu ya, kita tetap menggunakan rectangle gitu pastinya. Nah di sini tetap kita menggunakan rectangle, nanti kita tinggal kasih material kaca, warna kacanya ya di sini. Oke, posisinya itu kaca di posisinya di tengah-tengah. Oke, saya buat posisinya di tengah-tengah. Anggap saja ya. Oke, oke, sudah posisi endpoint, klik lepaskan sudah. Nah ini sudah tertutup ya, bentuknya tertutup, tapi belum bentuk kaca warnanya. Nah kita tinggal kasih materialnya, material warnanya itu kita bisa gunakan ini paint bucket, klik ya, kita cari untuk warnanya. Di sini saya gunakan untuk materialnya itu, kita lihat wood itu glass, di sini glass untuk kaca. Nah di sini kalian bisa gunakan ini. Nah ini akan bentuk transparan kalian sih. Nah ini transparan ya, seperti ini. Kalian bisa gunakan terserah, bebas warna hitam, warnanya lebih ke biru-biruan atau lebih ke hijau-hijau gitu, ataupun ke kuning. Nah kaca itu lebih detiknya kalau nggak ke gelap yang warna coklat atau hitam, ataupun warna biru. Nah di sini saya gunakan warna biru saja supaya mungkin lebih kesannya lebih cakep atau apa. Nah sudah seperti ini. Selanjutnya kita ini sudah saya buat ya, sudah saya buat. Saya mau grup saja supaya nanti bisa disimpan nih, supaya disimpan saya grup. Oke, saya make group. Oke, saya jadikan komponen, nanti kedepannya bisa digunakan. Saya jadikan ini daun jendela. Oke, create, udah tersimpan. Nanti akan muncul di bagian, nah ini di komponen. Nah ini daun jendela. Jadi kalau bisa gunakan ini, bisa tinggal kalian geser-geser aja nih, sudah ada gitu. Nah itu contoh ya, itu untuk ini. Nah untuk kedepannya kalian buat sesuatu objek, kalian bisa simpan sendiri di kalian bisa buat dan kalian bisa simpan. Oke, selanjutnya saya akan buat di sini juga ada kaca sedikit di posisi atas. Ini kan ada posisi lubang di sini, saya beri kaca saja.
Oke, sama saya menggunakan oke. Oke, saya beri warna yang sama, yaitu warna oke, tinggal seperti ini. Nah, sudah jadi. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana kita nah ini sudah jadi. Saya akan masukkan daun jendela ke kusen-kusennya nanti supaya sekaligus tercopy ya, ini ya. Oke, saya akan pindahkan, saya akan sejajarkan di sini sebentar. Oke, dengan move. Nah, ini kalau sudah saya grup kan tinggal pindahkan, tinggal posisikan aja gitu, tinggal ini. Oke, selanjutnya saya copy lagi. Saya copy terus, kalian copy. Ini mau saya agak liar nih semenjak kena virusnya bermasalah. Saya belum sempat perbaikin semuanya karena data saya juga hilang semua. Sorry, saya ulang saja. Oke, nah sudah jadi. Nah selanjutnya bagaimana nih? Ini sudah jadi ya untuk jendelanya. Nanti kalian tinggal atur-atur sendiri untuk pengaturan jendelanya dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan buat posisi ini, namanya posisi lubangnya, di mana yang bakalan kita lubangin. Nah di sini saya akan lubangin tadi dindingnya, tadi kan saya ngambil di posisi dinding ya. Oke, ini saya akan ambil lagi untuk melubangin dari si daun. Oke, saya akan buat. Kemudian saya harus bantu. Oke, saya akan copy. Oke, sudah seperti ini. Sebenarnya kurang nih, seharusnya satu garis lagi. Saya lupa ngasih bloknya, tapi saya poinkan saja. Oke. Nah sudah posisi ini. Selanjutnya saya hapus dulu. Kemudian saya akan beri rectangle di sini dan saya akan lubangin dengan cara sama dengan kalau melubang itu tetap dengan push pull klik. Nah sudah seperti ini. Nah sudah seperti ini. Kita tinggal ngepaskan si jendelanya saja. Nah di sini saya grup saja supaya lebih gampang ya ini ya. Nah grup. Oke, saya mau sisi belakang, saya geser. Kemudian
sudah. Oke, sudah posisi belakang. Oke, tinggal kita lihat posisi depan. Nah, sudah jadi posisi untuk jendelanya. Ini kalau membuat satu persatu. Nanti kalian lebih bagaimana bekerjanya lebih gampangnya saja ya. Nah, oke, sudah. Selanjutnya kita bakal buat apa? Buat lemarinya. Nah, kita mau buat lemari TV. Nah, kalau ini kita buat ruang tamu aja deh, ruang atau ruang keluarga. Di sini saya akan buat lemari TV. Kemudian mungkin nanti ada lemari untuk untuk ada meja, ada sofa, kemudian nanti mungkin ada frame gitu. Nah, selanjutnya cuma biar aku nggak panjang-panjang, saya persingkat-singkat aja nanti. Maksudnya hanya beberapa aja yang saya akan berikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat lemari ya, meja TV dulu. Oke, meja TV saya akan buat. Oke, saya buat dulu pakai garis bantu. Tetap sama dengan caranya itu 100 garis bantu. Di sini saya jaraknya 100 cm atau 1 meter dari jendela ke ini. Kemudian dari sini saya juga akan kasih batas itu sekitar 300 cm. Oke, sudah. Kemudian saya akan buat ini sekitar 40 cm. Oke, kemudian saya buat rectangle-nya. Oke, kemudian nanti saya hapus dulu. Oke, sudah. Kita naikkan dengan push pull, yaitu dengan ketinggiannya itu berapa tingginya, mungkin 60 cm setinggi meja belajar atau mejanya 60 cm saya buat. Oke, sudah seperti ini. Kemudian saya akan ngedetailingnya di sini saya akan buat sebentar, saya akan buat ini nomornya, sisinya ini 3 cm saja. Kemudian saya rectangle-kan. Sudah saya lihat ininya. Oke, saya naikkan sekitar 1,5 meter saja biar enggak ini. Oke, sudah. Nah, baru kita nanti atur. Nah, selanjutnya kita atur untuk beberapa kolom-kolom si rak-raknya, rak-rak dari si lemari ini ya. Oke. Garis bantu ke situ 4 cm seperti ini. Kemudian
kedalamannya itu 3 cm. Di sini juga saya buat kedalaman 3 cm. Oke, sudah. Selanjutnya di posisi bawah juga saya akan buat. Posisi bawah saya akan buat sama, ataupun saya offset dulu ya. Oh enggak, saya buat dulu sebentar. Saya masukkan ke dalam 2 cm saja. Oke, selanjutnya saya akan buat offset. Cm. Oke, kemudian saya akan buat garis kemudian 4 cm, kemudian 60, 4 cm lagi. Oke, sudah. Selanjutnya dari kiri saya buat juga 60. Cm 60 dan 4 cm. Oh, sorry. Ini ya, sorry. Ternyata sudah. Selanjutnya saya akan buat garis lagi.
saya buat 5 cm, masukkan ke dalam 25 cm. Oke, kita buat semua rata 25 cm, masukkan ke dalamnya. Oke, sudah jadi. Nanti kalian tinggal warnain aja. Kalian kasihkan material, udah jadi. Nah, ini sudah jadi untuk raknya. Selanjutnya kita di bagian atas kita akan buat ya posisi atas, posisi untuk ini ya. Saya buat garis bantu. Ini saya buat 30 cm biar sama kanan kiri. Saya buat 30 cm. Oke, udah sama-sama 30 cm. Selanjutnya kita akan saya tetap kasih rectangle nanti supaya saya timbulkan buat ketebalannya 20 cm, ini juga 20 cm. Oke, sudah. Kemudian saya buat offset 4 cm, ini offset 4 cm. Sudah. Kemudian saya tarik garis dari bawah 50 cm. Sudah sedikit semua. Sudah, oke. Oke, saya buat kedalamannya sekitar 15 cm saja karena tadi tebal 20 cm, di sini saya buat 15 cm biar ada sisa ini untuk dinding. Oke, sudah jadi. Nanti kalian tinggal berikan pewarnaan. Oke, sudah jadi pewarnaan. Nanti kalian bisa gunakan dengan pen bucket. Kalian cari warnanya apa ya. Di sini saya misalkan gunakan wood ini, atau kalian bisa gunakan yang material lain.
nih, ataupun kan pokoknya banyak banyak pilihan, ataupun kalian bisa buat bentuk material sendiri. Nah ini misalnya kayu ataupun bahan ini, jadi bebas untuk material yang kalian mau gunakan ya. Nah ini saya contohkan saja, saya menggunakan material ini. Bebas kalau menggunakan semua materialnya dengan ini, ataupun campur-campur warna juga bebas. Selera, tergantung selera masing-masing ya. Udah, masih ada posisi ini yang belum ter apa ya, pemberian dinding. Nah anggap saja lah sudah terberi semua materialnya. Nah oke, anggap saja sudah ya, sudah semua sudah kita berikan material warna, apa ya, material dari si ini ya, si meja TV ini. Nah oke, sudah meja TV sudah saya berikan apa sekarang. Untuk TV kita bisa cari di ini, di apa namanya, 3D warehouse. Nah kalian bisa cari di situ. Sebentar ya, ini loading. Saya akan mengajarkan untuk bagaimana saya akan membuat, masukkan namanya sofa. Oke, saya buatkan sofanya. Di sini ada nggak ya material saya? Sepertinya tidak ada sih. Coba komponen. Ini sofa yang standar sih. Oke, lanjut. Nah, sedikit terwizo tadi, ada sedikit ini masalah. Oke, lanjut. Nah, kali ini kan sudah jadi untuk lemari, apa ya, untuk meja dari TV dan sebagainya, atau penyimpanan CD atau sebagainya. Nah kali ini saya akan masukkan sofa, karena supaya nggak panjang-panjang saya masukkan yang sudah jadi saja. Nanti untuk bagaimana membuat sofa dari SketchUp nanti saya akan ajarkan. Mudah-mudahan di mata kuliah desain furniture itu ketemu dengan saya. Nanti akan saya beri pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana membuat furniture dari SketchUp 3D furniture tadi ya, baik itu kursi, meja dan sebagainya. Nah, di sini untuk sofa saya akan ajar sedikit, tapi saya menggunakan 3D warehouse. Nah, di sini kalian bisa buka, ini namanya linknya 3dwarehouse.sketchup.com. Nah, ketikkan saja sofa. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, saya akan menggunakan sofa, contohnya saya akan menggunakan sofanya
mungkin saya ada pernah download ya, aneh. Misalnya ini download, nih klik. Oke, nanti kalian tinggal pilih kalian sketsa berapa. Saya menggunakan yang 2017. Baik. Nah, oke, sudah saya download. Contohnya ini saya download nih ya, 2017. Nah, seperti ini saya akan tampilkan. Saya sudah pernah download sepertinya. Oke, sebentar lagi berjalan. Oke, saya tampilkan. Nah, ini saya akan ini posisi dari ini tadi saya ubah aja dulu. Saya mau tarik di sini. Oke, saya mau dragkan sofa tadi ke bagian sini. Karena kebetulan di sini saya tidak, di sini ada tapi yang simpel sih. Ini contoh ya, saya contohkan saja. Sebentar lagi loading. Nah, ini seperti terlalu besar nih sebenarnya. Nah, saya anggaplah di sini lah ya. Saya ini sebenarnya. Nah, ini sofanya terlalu ini banyak dan panjang. Nah, ini contoh seperti itu ya. Ini kalian tinggal explode aja sebenarnya. Explode, hapus yang ini. Udah. Sorry. Nah, sudah. Nah, ini dia sofanya. Nah, ini contoh. Nah, saya explode saja supaya explode lagi. Nah, saya gunakan aja satu sih sebenarnya. Oke, saya mau ambil satu saja contoh. Oke, saya grup dulu. Oke, saya geser ke sini. Oke, supaya posisinya sama. Saya geser. Saya geser ke sini. Oke, kurang. Oke, saya ubah ininya, arahnya dengan rotate. Oke, sudah saya geser lagi. Sepertinya kurang naik, saya naikkan. Oh, terlalu tinggi, saya turunkan sedikit. Oke, nah seperti ini ya. Nah, oke, sudah. Ini saya nanti tinggal kalian rapi-rapikan saja untuk buat ini ya, sofanya ya. Nah, kali ini kita akan bakalan buat namanya mejanya. Mejanya di sini saya bakalan buat itu 1 meter kali 3 meter ya, mungkin lebar 1 meter, panjang 3 meter. Oke, sebentar ya, kita lanjut ke sini. Saya buatnya 1 meter 300 meter. Oke, kita lanjut. Saya buatnya kayaknya tapi terlalu besar. Saya buatnya 120 per 70 ya, supaya tidak terlalu besar. Nah, mungkin seperti ini. Nah, sudah. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita bakalan namanya buat kita buat tinggi ya, atau buat tingginya, buat tinggi standar meja sih kalau untuk di sofa. Saya buat saja di 45 cm. Tapi terserah, bebas ya, sesuaikan saja. Ini kurang tinggi seperti ini, tapi udah saya buat sampai 45 cm. Selanjutnya saya akan buat
beberapa sisi. Oke, ini saya tarik 1,5 cm, 1,5 cm. Oke, sudah. Kemudian pada rim bawah saya buat berapa ya, untuk jaraknya itu 8 cm, tunjukkan 8 cm. Dan sini ke sini ada 20 cm, sini 20 cm. Oke, saya akan buat rectangle dari sudut sini, oke, ke sudut sini. Kemudian ini juga saya buat rectangle dari sudut sini ke sudut sini, rectangle dari sudut sini ke sudut sini. Saya hilangkan wedge-nya. Oke, kemudian ini saya hilangkan saja dari ini. Saya buat selanjutnya saya buat kaki. Ini juga dulu. Ini juga dulu. Lagi loading not responden. Oke, sudah. Kemudian di sini saya buat offside, saya mau ngubangin itu terlalu kecil. Oke, 4 saja, 4 cm. Kemudian saya buat lubang. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan bantuan 2 point art dari sudut sini, oke. Sebentar. Oke, seperti itu. Kemudian sisi lain.
sesuaikan sama ini ya. Oke, saya hilangkan garis bantunya, kemudian kita buat lengkungan sudut meja dengan cara bentuknya sudah, jadi ujungnya itu tidak lancip ya. Gunakan aja ini. Ini satu lagi. Ini sebelahnya. Sudah. Sekarang kita tinggal beri material kaca pada kacanya seperti yang tadi ada di glass dan mirror. Kita tinggal beri kaca. Nah, tadi saya sudah menggunakan warna biru, saya gunakan aja warna yang jadi supaya transparan, seolah-olah ini meja ada kacanya. Oke, sudah. Sekarang ini kan seolah-olah untuk kacanya itu mengawang ya, tanpa ada kaki. Nah, kita buat kakinya dengan ini ya, dengan circle. Jadi supaya posisinya itu sudutnya sama, saya offset dulu, kita bentuk dulu. Oke, responding sebentar. Oke, nah ini saya offset, saya buat offsetnya itu 10 ya, biar sama sudutnya sama. Nah, di sini untuk ini saya gunakan circle. Kalian bebas mau buat berapa. Di sini saya buat 2 cm saja. Oke, di sini setiap sudutnya kita buat circle dengan diameter 2 cm. Semua sudutnya 2 circle 2 cm. Oke, kita hapus ini garis sisanya. Oke, sekarang kita naikkan ini ya, kakinya. Sesuaikan saja mau berapa, mau di
sini. Di sini ada 16 kalau di sudut sini. Jadi kita sebelahnya oke, sudah jadi. Nah, ini sudah ada apa namanya? Kaki dari si kaca. Nah, tinggal kita kasih material. Biasanya kalau kaki-kakinya ini bahannya itu bahan metal ya, bahan-bahan stainless. Nah, kita cari di sini bahan metal. Ini ada metal. Saya sini metal, saya gunakan metal. Nah, jadi seolah-olah nanti ketika di render sih bentuknya itu seperti stainless. Nanti tinggal pengaturan bagaimana rendernya. Oke, sudah. Ini untuk meja di bawahnya kita beri material wood ya. Wood. Di sini saya menggunakan kuning ini. Menarik. Saya coba. Oke, ini saja. Biasanya posisi dalam itu biasanya putih. Jadi pemberian materialnya itu kalau bisa sedetail mungkin. Jadi jangan ada yang tertinggal. Oke, nah sudah. Nah, ini sudah ada meja, sudah ada sofa, kemudian sudah juga ada ini apa namanya, lemari TV gitu. Tinggal kita cari aja TV LED-nya di ini apa namanya, 3D warehouse. Cari TV LED. Nah, ini tadi ada bentuk nih, contoh nih SD Home 10 nih, sama kayak yang hampir saya buat tadi untuk lemari TV-nya. Kita cari model-model beberapa di lemari bermacam TV ya. Saya mau pakai yang ini. Saya download yang ini 2017. Oke, kemudian saya masukkan ke dalam. Saya ubah, saya rotate dulu. Kemudian kita geser TV-nya atas. Letakkan di sini. Tinggal kita posisikan
pakai semua, kita hapus saja. Nah, sudah. Nanti di sini kalian bisa taruh mungkin piala atau piagam, foto, ataupun nanti bunga, vas bunga, hiasan untuk bunga-bunga indoor ya, jangan bunga, berarti bunga-bunga mati gitu, bunga-bunga plastik. Nah, sudah seperti ini. Ini bentuknya sudah jadi. Ini tinggal nanti kalian berikan warna untuk dindingnya. Warnanya saya menggunakan warnanya agak-agak ke hijauan. Nah, kemudian lantainya saya menggunakan sedikit bermotif. Oke, saya atur biar kali 50. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal beri biasa warnanya putih. Gunakan color plafon warna putih. Ini sepertinya kan kalau plafon tanpa ada lekukan-lekukan itu kayaknya gimana. Ntar ya, ini seharusnya saya buat 60. Oke, saya masukkan ke dalam. Sekitar 10 saja, dan tinggal berikan warna. Sudah. Nanti kalau kalian mau beli lampu, tinggal beli lampu. Di sini banyak macam lampu. Contoh ini ada spear light, ada fan light, ada sport light. Nanti mana ininya? Oke, soal sini saya kasih lampu. Oke, saya akan
coba untuk merendernya. Nah di sini saya langsung enter saja. Nanti untuk detail rendernya akan lanjut settingan. Nah, lagi proses render. Memang rendernya cukup lama, tergantung berapa banyak material yang kalian masukkan ke dalam desain kalian ini gitu. Jadi semakin banyak material yang kalian masukkan, semakin lama untuk rendernya. Makanya balik lagi penggunaan spesifikasi dari si laptop kalian masing-masing. Jadi ini kan satu ruang aja, rendernya ini cukup memakan waktu mungkin 2-5 menit untuk proses rendernya. Nah ini guys saja, ini sudah berjalan mungkin hampir 2 menit. Nah di sini saya rendernya itu menggunakan V-Ray. Oke, karena cukup lama, nah seperti itulah untuk cara proses rendernya. Kelamaan nanti durasi untuk video materinya. Nah inilah untuk proses pembuatan bangunan sebuah ruangan kecil sederhana. Bagaimana kita membuat elemennya, ada sofa, ada meja, kemudian ada rak TV, kemudian nanti kalian bisa juga di sini masukkan mungkin nanti frame foto ataupun lukisan. Nanti di sini kalian bisa masukkan pohon. Sini ada pohon ya, sepertinya tidak ada, ini pohonnya beda. Nah, kalian bisa masukkan pohon, lampu, kalian tinggal mengaturnya, macam-macam aturan yang bisa kalian lakukan. Nah ini lihat saya render jika diperdekat yang tadi yang meja yang saya buat. Dia tergantung bagaimana kita mengatur di pengaturan V-Ray-nya. Semakin bagus pengaturannya, semakin hasilnya juga semakin bagus sesuai dengan dengan bentuk nyatanya gitu. Oke, sekian aja mungkin materi hari ini. Kalian silahkan praktekkan di rumah, cobakan. Selanjutnya tugasnya itu kalian membuat rancangan interior. Dari kemarin di sebelum UTS itu ada membuat denah rumah masing-masing minimalis tipe 36 mungkin. Kemudian kalian juga sudah membuat bangunannya, 3D bangunannya. Saya juga sudah berikan materi bagaimana membuat 3D bangunannya, bagaimana mengatur pembagian ruangnya. Materinya juga saya berikan. Kemudian saya juga ini berikan materi untuk memasukkan material sederhana, mungkin sofa, di sini ada meja, ada lemari, TV, kemudian ada TV, kemudian bagaimana membuat jendela, membuat pintu. Kemarin juga saya sudah ajarkan masukkan pintu. Nah nanti untuk detailnya elemen-elemen pendukung di dalamnya, mudah-mudahan di mata kuliah desain furniture itu ketemu dengan saya, kita akan membuat
berbagai macam bentuk furniture, baik itu sofa, meja, lemari, penyimpanan, kitchen set ataupun partisi. Nanti juga kita akan buat di mata kuliah desain furniture. Karena desain furniture itu ada 3 mata kuliah berjenjang, furniture 1, furniture 2, dan furniture 3. Nah, itu mulai mata kuliah furniture 1 itu dimulai dari semester 3. Jadi semester depan itu kalian sudah masuk mata kuliah furniture 1. Oke, sekian saja materinya, semoga bermanfaat. Jika memang nanti ada yang mau dikonsultasikan, yang ditanyakan, silakan hubungin atau chat saja di grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.